Rupanya memang benar, Sari tengah kerasukan kuntilanak yang selama ini telah masuk di dalam dirinya. Tatapan mata kuntilanak itu sangat tajam dan terlihat marah, matanya merah seperti api. Joko yang mendapatkan cekikan itu berusaha untuk melepaskan cekikan dari dirinya. Namun, ia tak kuasa melepaskan cekikan yang kuat dari kuntilanak itu. Tiba-tiba, kuntilanak itu melempar tubuh Joko dan membantingnya dengan keras ke lantai. Tubuh Joko pun terbanting keras ke lantai. Darah segar keluar dari mulut, hidung, dan telinga Joko. Joko kemudian berusaha bangkit lagi. Lagi-lagi, ia mendapat serangan yang tiba-tiba dari kuntilanak itu. Kali ini, tubuh Joko terangkat ke atas dan tampak sepotong kayu besar menghantam kepalanya. Joko pun jatuh bersimbah darah. Dalam keadaan kritis, energi kehidupan Joko pun diserap oleh kuntilanak itu. Tubuh Joko tiba-tiba berubah menghitam dan tampak menjadi tua. Rupanya, energi kehidupan Joko telah terhisap semua, dan dia menjadi tumbal keganasan pelet kuntilanak itu. Sari yang tak sadar akan pengaruh dari kuntilanak yang merasukinya, kemudian tanpa sadar, ia kembali memakai pakaiannya, dan segera ia melangkah keluar dari rumah kosong itu. Ia pun segera melangkah pulang. Sesampai di rumah, ia langsung masuk ke dalam kamar. Sari pun kaget saat ia berdiri di depan cerminnya. Samar-samar, ia melihat ada sosok kuntilanak yang kadang kelihatan, kadang tidak. Tampak muncul di dalam cerminnya. Sari tampak bingung dengan keganjilan ini. Namun, ia tak ambil pusing dengan hal ini. Mungkin ini juga karena efek dari sebagian besar dirinya telah dikuasai oleh kuntilanak itu. Lama Sari berada di depan cerminnya. Kemudian, ia pun melangkah menuju ke belakang rumah. Sari pun segera mandi karena rasa lelah kegerahan malam itu. Di bawah temaram gelapnya malam itu, tampak sosok Sari yang tengah mandi di belakang rumah. Tubuhnya yang putih tampak terlihat di tengah gelapnya malam itu. Rupanya, ia tidak sadar kalau ada dua pasang mata yang tengah memperhatikannya saat ia mandi. Rupanya, tempat ia mandi hanya sebatas paha yang terhalang dinding dari bambu itu. Di semak-semak, dalam kegelapan malam, dua wajah yang asik mengamati Sari lagi mandi. Terlihat air liur yang mulai menetes dari mulut mereka. Mata mereka tak berkedip sama sekali, seolah-olah tidak ingin melewatkan pemandangan malam itu. Rupanya, dua orang itu adalah Darmo dan Harno. Ternyata, mereka berdua hafal dengan kebiasaan Sari yang mandi tengah malam di belakang rumah. Selang beberapa saat kemudian, Sari pun selesai mandi dan segera berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, warga dibuat gempar dengan penemuan mayat di rumah kosong. Ternyata, mayat itu adalah mayat Joko yang semalam terbunuh oleh kuntilanak yang telah merasuki Sari. Mayat Joko pun segera dibawa pulang, dan kemudian acara pemakaman jenazah Joko segera dilaksanakan. Kabar kematian Joko kini menjadi berita yang simpang siur di kalangan penduduk desa. Malam pun tiba. Sari, yang saat itu tengah berada di kamar, tiba-tiba mendengar suara pintu diketok. Rupanya, di luar rumah ada Darmo yang tengah bertamu ke rumah Sari. Sari pun kemudian beranjak dari tempat duduknya, dan segera ia membukakan pintu rumahnya. Mereka berdua akhirnya segera masuk ke dalam rumah, dan mereka berdua ngobrol ngalor ngidul.
Selang beberapa saat kemudian, Darmo berniat mengajak Sari untuk keluar rumah. Sari pun hanya menyetujui ajakan Darmo. Mereka berdua pun segera berboncengan meluncur meninggalkan rumah Sari. Motor pun berjalan pelan menyusuri jalan. Kali ini, Darmo mengajak Sari mampir dulu di warung bakso Mang Asep. Motor pun terus berjalan, dan sampailah mereka berdua kini di depan warung bakso Mang Asep. "Mang, bakso 2 ya, sama es teh." "Iya mas." Mang Asep segera membuatkan bakso pesanan Darmo. Sebentar kemudian, bakso pesanan Darmo kini sudah jadi. Darmo dan Sari kemudian segera menikmati bakso yang terlihat menggoda selera itu. Sambil makan bakso, mereka ngobrol ngalor ngidul. Maklum, Darmo lagi tergila-gila dengan kecantikan Sari. Padahal dulu saat Sari terkena penyakit yang aneh, ia juga ikut mengolok-olok Sari. Sekitar pukul 9 malam, Joko dan Sari kembali naik motor. Mereka berdua pun mutar-mutar keliling desa. Ini adalah trik Darmo agar Sari tidak pulang malam itu. Sekitar pukul 12 malam, Darmo mengarahkan motornya ke rumahnya. Tak lama kemudian, sampailah mereka berdua di depan rumah Darmo. Rumah Darmo tampak sepi, karena ayah dan ibunya lagi 2 hari ini pergi ke rumah neneknya. Kesempatan nih buat Darmo. Rumah kosong, sepi, gak ada orang. Rupanya, malam itu, Darmo sudah punya rencana untuk mengajak Sari nginep di rumahnya. Mereka berdua pun segera masuk ke dalam rumah Darmo, dan segera mereka duduk-duduk santai sambil ngobrol di depan TV. Sekitar pukul 1 malam, Darmo mulai membujuk rayu Sari. Dan entah kenapa, tiba-tiba Sari seolah mengiyakan ajakan Darmo. Ia pun merasa kegerahan, dan tiba-tiba timbul keinginan untuk bercinta yang secara spontan muncul dari dirinya. Mereka berdua pun segera masuk ke dalam kamar Darmo. Dan eng. Tiba-tiba, setengah jam kemudian, Darmo terbelalak kaget ketakutan saat ia melihat ternyata yang tengah asik bersamanya itu adalah sosok kuntilanak yang tiba-tiba tertawa mengerikan. Darmo yang tengah berada dalam dekapan sang kuntilanak sontak berusaha melepaskan diri dari kuntilanak itu. Namun, dekapan kuntilanak itu begitu kuatnya hingga Darmo susah bernafas. Tiba-tiba, sorot mata Mbak Kunti berubah memerah, dan raut wajahnya tampak marah. Tak diduga-duga, sosok kuntilanak itu mengambil hawa kehidupan dari mulut Darmo. Dan, alhasil Darmo tewas seketika dengan tubuh yang lemas. Darmo pun menjadi korban kedua pelet kuntilanak. Tanpa disadari oleh Sari, tiba-tiba tubuhnya telah berada di dalam kamarnya. Ia pun merasa kebingungan dengan hal ini. Lagi-lagi, warga desa digegerkan dengan kematian Darmo malam itu. Kematian yang mendadak dan tampak tak wajar telah terjadi lagi. Namun, kali ini tidak tampak bekas luka atau pembunuhan. Di sisi lain, di rumah Mbak Musleh, saat itu Mbak Musleh tengah duduk sendiri dan manggut-manggut sambil ngopi. Rupanya, Mbak Musleh tahu sedang ada sesuatu yang ganjil di desanya. Mbak Musleh adalah salah satu orang yang dituakan di desanya. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba tubuh Mbak Musleh lenyap menghilang. Dan tiba-tiba tubuh Mbak Musleh sudah berada di depan rumah Sari. Ia tahu
kalau sebenarnya Sari tengah diikuti dan dirasuki oleh sosok kuntilanak. Tiba-tiba, pintu dibuka dari dalam, dan tampak Sari keluar dari dalam rumah. Namun, dari pandangan Mbah Muslih, yang keluar rumah itu adalah sosok kuntilanak. Sosok itu pun marah kepada Mbah Muslih. Ia tidak senang dengan kedatangan Mbah Muslih. "Hei, kamu cepat keluar dari tubuh anak gadis itu. Jangan kau jadikan dia sebagai wadahmu." Tiba-tiba, sosok kunti yang ada di dalam tubuh Sari berteriak marah dan segera menyerang ke arah Mbah Muslih. Namun, berkali-kali serangan Mbak Kunti tidak dapat mengenai Mbah Muslih. Melihat gelagat yang tidak baik, dengan segera Mbah Muslih membaca doa, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras dan dibarengi dengan jerit kesakitan Mbak Kunti. Mendengar doa yang dibaca oleh Mbah Muslih membuat Mbak Kunti kepanasan dan terbakar. Akhirnya ia pun keluar dari tubuh Sari dan kembali ke tempat asalnya. Sari pun jatuh lemas ke tanah. Dan kemudian terdengar suara dari Mbah Muslih. "Duk, kamu sudah terbebas dari cengkeraman kuntilanak. Jangan lupa sholat, ditingkatkan sholatnya ya. Dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka melamun." Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.